Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu dilancarkan rezekinya, dan yang paling penting selalu dalam keadaan bahagia. Apalagi setelah timnas kita, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi dan memperoleh hasil 3 poin pertama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan besar yang sampai saat ini masih terasa euforianya, dan saya yakin euforia ini atau paling tidak kegembiraan ini akan bertahan hingga Maret tahun depan, di mana pada bulan Maret tahun depan Indonesia akan melanjutkan petualangannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan terlebih dahulu bertandang ke markas Australia. Pertandingan di bulan Maret tahun depan ini masih jauh memang, dan oleh sebab itu kita bahas saja apa yang hangat saat ini. Ya, apalagi kalau bukan aroma kemenangan timnas yang masih terasa sampai sekarang. Kemenangan timnas Indonesia, timnas yang kita banggakan ini terhadap Arab Saudi memang disorot oleh banyak pihak. Salah satunya, dan ini yang paling utama, adalah bagaimana euforia kemenangan timnas Indonesia, timnas Garuda, sampai disorot oleh FIFA, Induk Sepak Bola Dunia. Terutama tentang peluang Indonesia untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 setelah kemarin berhasil mengalahkan tim besar Arab Saudi. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA memang angkat bicara teman-teman soal peluang timnas Indonesia untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sebelumnya FIFA menyoroti timnas kita yang berhasil menghancurkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, di mana 2 gol timnas kita dicetak oleh pemain berusia 20 tahun yang sekarang membela klub Oxford United, Inggris, yaitu Marcelino Ferdinand. Dikutip dari laman resminya, FIFA menyebut kalau keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi setelah dibantai Jepang itu terjadi karena kuatnya rasa keberanian untuk mengejar mimpi dari para pemain. FIFA bahkan menyebut kemenangan Indonesia sebagai hasil yang tepat datang di waktu yang tepat pula. Apa yang disampaikan oleh FIFA dalam laman resminya memang tidak terlalu berlebihan teman-teman, karena melawan Arab Saudi kita memang benar-benar membutuhkan kemenangan. Memang melawan Arab Saudi adalah satu-satunya jalan, satu-satunya momen terakhir bagi Indonesia di tahun 2024 untuk bangkit dari dasar klasemen sementara grup C dan memastikan diri bahwa timnas kita masih memiliki peluang untuk bersama-sama dengan tim-tim yang lain di grup C dalam memperebutkan tiket lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Memang tidak ada cara lain selain menang. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus menang. Dan ketika semua tekad berkumpul bahwa itulah jalan satu-satunya yang harus ditempuh oleh timnas Indonesia untuk bersaing memperebutkan tiket ke putaran final, akhirnya kemenangan itu pun datang. Bahkan datang dengan skor yang cukup menjanjikan, yaitu 2-0. Sekali lagi, benar apa yang disebutkan oleh FIFA, kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi adalah hasil yang tepat, yang datang di waktu yang tepat juga. Sementara itu teman-teman, pelatih timnas Indonesia, Sintayong, juga mengatakan bahwa hasil positif yang diperoleh oleh skuad Merah Putih telah membuat peluang skuad timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 itu semakin terbuka. Sebagaimana yang dikutip oleh FIFA, Sintayong mengatakan bahwa kemenangan atas Arab Saudi itu telah membuat timnas Indonesia, timnas kita, sudah semakin dekat dengan target kita untuk berada di posisi ketiga atau keempat. Dan dengan 2 pertandingan kandang yang akan datang, itu adalah kemungkinan yang nyata. Sekali lagi, saya harus mengatakan teman-teman bahwa kemenangan terhadap Arab Saudi membuat target untuk lolos ke putaran berikutnya, yaitu putaran keempat, dengan menempati peringkat ketiga atau keempat, itu sudah semakin dekat untuk terwujud menjadi nyata. Tidak hanya itu, Sintayong juga menyebut bahwa kemenangan atas Arab Saudi telah membuat para pemain timnas Indonesia semakin termotivasi untuk meraih hasil yang lebih baik di pertandingan selanjutnya.
tidak bisa kita pungkiri memang bahwa kemenangan atas Arab Saudi itu telah mengembalikan kepercayaan diri para pemain timnas kita, timnas Indonesia. Dan mereka semakin termotivasi untuk kemudian meraih hasil yang maksimal di 4 laga tersisa. Sama seperti yang disampaikan oleh Shin Tae-yong, FIFA juga menyebut bahwa kemenangan atas Arab Saudi akan menguatkan mentalitas para pemain timnas kita, timnas Garuda, timnas Indonesia. Bahkan lebih jauh FIFA juga menyebut bahwa timnas Indonesia telah mencetak 2 rekor baru setelah mengalahkan Arab Saudi. Pertama, timnas Indonesia untuk pertama kalinya mampu mengalahkan Arab Saudi setelah tidak pernah menang dalam 13 kali pertemuan sejak tahun 1981. Rekor kedua, timnas Indonesia teman-teman kini menjadi wakil Asia Tenggara dengan poin terbanyak dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita telah mengungguli capaian Vietnam di babak ketiga atau putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 yang hanya meraih 4 poin. Lalu kita juga telah mengungguli Thailand yang hanya meraih 2 poin di babak atau putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 lalu. Perlu kalian ketahui teman-teman bahwa kemenangan melawan Arab Saudi juga telah membuat timnas Indonesia kini mengoleksi 6 poin di klasemen sementara grup C hasil dari sekali menang, 3 kali seri, dan 1 kali kalah. Timnas kita juga kini menempati peringkat 3 klasemen sementara grup C di bawah Australia yang mengoleksi 7 poin. Sementara itu, Jepang sejauh ini sudah mengumpulkan 16 poin, sekaligus jadi pemuncak klasemen dan sudah hampir pasti lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Nah, kembali lagi ke kemenangan timnas kita, timnas Indonesia. Kemenangan tersebut tidak hanya membuat peringkat Indonesia naik di grup C, melainkan juga ranking FIFA timnas kita ikut meroket usai meraih kemenangan tersebut atas Arab Saudi. Ranking FIFA timnas kita diprediksi bakalan naik 5 tingkat dari 130 menjadi 125. Indonesia juga bakalan menyalip Malaysia dan beberapa negara Eropa seperti Siprus, Kepulauan Faroe, Lithuania, Latvia, dan Moldova. Selain itu teman-teman sekalian, FIFA juga memastikan bahwa timnas kita itu sangat berpeluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 setelah menang melawan Arab Saudi di Stadion GBK. FIFA menulis bahwa peluang timnas Indonesia untuk bisa lolos langsung ke ajang yang akan digelar di kawasan Amerika Utara dan Tengah itu masih terbuka lebar. Di atas kertas, Jepang sepertinya akan mengunci posisi teratas grup C. Namun posisi kedua masih akan diperebutkan oleh 5 tim, yakni Australia, Indonesia, Arab Saudi, Tiongkok, dan kemudian Bahrain. Jadi begitulah FIFA menulis di laman resminya. FIFA meyakini bahwa jika timnas Indonesia bisa melanjutkan tren positif dan berani terus mengejar mimpi bermain di panggung sepak bola dunia, maka lolos langsung ke Piala Dunia 2026 pun akan menjadi kenyataan. Kata FIFA, asalkan kita mampu mempertahankan tren positif kita dan berani untuk terus mengejar mimpi yang sudah kita bangun, maka pintu untuk kembali ke panggung Piala Dunia yang kedua kali setelah berpartisipasi pada tahun 1938 itu akan sangat mungkin untuk terjadi. Artinya, FIFA memberi garansi atau menjanjikan bahwa timnas kita bisa langsung ke Piala Dunia 2026 dengan syarat kita harus mempertahankan tren positif yang sudah kita bangun saat melawan Arab Saudi dan terus secara berani mengejar apa yang sudah kita impikan sejak lama. Impian besar kita adalah tentu tampil di panggung terbesar sepak bola dunia yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan kemudian Meksiko. Tapi teman-teman sekalian, saya juga akan sepakat sebenarnya dengan apa yang disampaikan oleh Marcelino Ferdinand
bahwa kita jangan terlalu lama menikmati euforia kemenangan kita atas Arab Saudi. Karena pertandingan di tahun depan itu akan semakin seru dan ketat. Mengingat jarak poin antara tim peringkat 3, 4, 5, dan 6 itu hanya berjarak 1 poin dengan penghuni peringkat nomor 2. Yang artinya setiap tim masih memiliki peluang yang sama untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Atau setidaknya setiap tim masih memiliki peluang yang sama untuk finish di peringkat ketiga atau keempat jika pada akhirnya mereka tidak bisa menempati posisi kedua. Jadi mari kita tetap doakan agar timnas kita meraih hasil positif di tahun depan, teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya. Tetap setia, tetap stay tune. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you in the next video.